warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Intan Sri Febriani di podcastnya Yapkesbi. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kemarin kan udah libur panjang nih. Gimana? Udah siap menjalani semester baru? Pastinya udah siap dong. Kebetulan kemarin kan adik-adik SMA baru aja keluar nih sekolah. Nah, sekarang di sini aku mau bahas hal penting yang biasanya dialami oleh anak muda. Apa sih itu? Yaitu gap year. Bagi sebagian orang, gap year itu disebut dengan ketinggalan. Tapi bagi sebagian orang, gap year itu dijadikan kesempatan untuk bisa recharge dan juga menata ulang mimpi yang belum selesai. Pastinya pembahasan kali ini sangat amat menyenangkan ya teman-teman. Sangat bisa diambil pelajarannya. Nah, buat teman-teman yang lagi overthinking, lagi bingung nih kedepannya mau gimana gitu, tetap stay tune ya. Karena kali ini kita bakalan bahas gap year goal, mimpi yang ditata ulang. Bersama Teteh cantik di sini. Boleh kenalin Teteh ke teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradi Oktaviani. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Iya, tingkat berapa teh sekarang? Tingkat 2. Tingkat 2. Wah, kebetulan berarti udah praktek kemarin? Udah. Gimana seru prakteknya teh? Seru banget. Banyak Seru. pengalaman. Iya. Pembelajaran pengalaman. Nah, kebetulan kan di sini kita bahas gap year. Teteh pernah gak sih gap year kemarin? Pernah banget. Nah, berapa tahun gap year ya? 1-2 tahun ya. Wah, lumayan tuh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya aku mah udah berhenti 1 tahun gitu ya, masa lanjut kuliah nggak perlu mikir kayak gitu. Teteh juga udah sekitar 2 tahun gap year, nggak pernah patah semangat ya teh ya, nggak pernah, tetap nyoba lagi kuliah. Nah teteh, selama gap year ini ada gak sih mimpi lama yang kamu ubah gitu atau kamu atur ulang gitu? Ada yang aku ubah tuh ya saat ini teh, kayak mimpi aku dulu tuh pengen jadi ini. Nah sekarang alhamdulillah tercapai juga apa yang aku cita-citakan selama dulu, dan sekarang udah tercapai. Berarti dari dulu cita-citanya pengen jadi bidan gitu Iya, ya teh ya? pengen banget. Dulu Pengen waktu banget. SMA kuliah sekolahnya jurusan apa? SMA? PS. IPS. Kemarin katanya sempat kuliah juga ya jurusan Iya, apa? kuliah manajemen akuntansi. Wah, jadi saking maunya masuk bidan jadi berhenti dulu, masuk lagi sekarang ke Poltekkes Iya. Yapkesbi jurusan kebidanan gitu ya. Nah, berarti dulu tuh dari dulu pengen banget jadi bidan Iya. gitu. Sekarang berarti masih tetap sama mau jadi bidan, nggak pernah Sama. berubah haluan gitu ya. Iya. Karena aku pengen punya klinik mandiri di rumah. Wow, cita-citanya teman-teman besar sekali ya. Tuh buat adik-adik juga yang sekiranya mau jadi bidan ataupun jadi perawat, boleh ke Poltekkes Yapkesbi Iya. ya. Ada di sini sampai profesi juga buat yang mau buka klinik di rumah gitu. Berarti cita-citanya sudah sangat amat tertata dibuat waktu gap year itu ya teh Iya, ya. iya. Nah, kalau teteh pernah gak sih ngerasa kayak oh ternyata mimpi gue tuh bukan itu gitu ya waktu dulu kuliah misalkan, pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah. Gimana itu waktu perasaannya pas gitu? aku ngambil kuliah jurusan manajemen akuntansi, dan itu bukan jurusan apa yang aku mau waktu itu. Jadi kayak semangat gak semangat. Jadi kuliah asal berangkat ya Iya, kayak gitu ya. Jadi kayak apa sih, padahal kan mimpi aku bukan ini loh gitu. Jadi coba deh aku pengen kayak ngambil lagi kuliah tapi jurusan kesehatan dan ambil kebidanan yang aku mau sekarang kan. Ya. Berarti sekarang sangat sesuai gitu Iya, dengan cita-cita teteh alhamdulillah. ya. Nah, kemarin kan beberapa tahun itu teteh sempat gap year ya teh ya. Menurut teteh dengan adanya gap year tersebut dan teteh kuliah sekarang itu disebut dengan ngejar mimpi lama atau bahkan mimpi yang baru saja timbul gitu teh? Ngejar mimpi lama bisa teh, mimpi baru juga bisa. Karena kan ini ibaratnya jurusan apa yang aku mau teteh. Iya, gitu. dari dulunya gitu ya. Jadi kayak pokoknya aku seneng banget lah ambil jurusan ini gitu. Karena mimpi aku yang dulu tuh bisa tercapai gitu saat Akhirnya ini. ya teh ya. Kalau dulu kenapa gitu nggak langsung masuk ke bidan gitu? Kalau impian teteh dari dulu maunya jadi bidan gitu? Karena aku kan dulu itu sambil kerja teh di Oh, kantor. susah ya kalau sambil kerja ya. Sedangkan kantor waktu itu kan ininya tuh manajemen akuntansi gitu. Nah, makanya aku kuliah sambil kerja, tapi
yang tadi aku bilang itu nggak sesuai apa Iya. yang aku mau jurusannya. Berarti dulu kuliahnya itu kelas karyawannya kalau sambil kerja Iya, ya? karyawan. Kalau sekarang reguler, jadi Reguler. setiap hari Iya. gitu. Tapi walaupun setiap hari aku semangat aja gitu. Iya, semangat kan itu yang Siapa dicita-citakan yang gitu mau, ya. iya. Iya. Aku juga kebetulan pernah 1 tahun gap year gitu. 1 tahun dulu aku sebenarnya nggak nyambung ya Iya. sekarang sama sekarang. Dulu aku kuliahnya di jurusan multimedia Oh, gitu. multimedia. Ya, jadi kesehariannya itu foto-foto, edit kayak gitu. Sama bikin pokoknya kayak bikin edit video, foto, sama misalkan poster kayak gitu, pokoknya bikin desain Iya. kayak gitu. Sekarang sangat amat jauh sama jurusan yang sekarang ya, masuk perawat. Nah, kebetulan waktu gap year itu aku kerja di klinik. Ya, jadi ngelihat teman-teman perawat gitu, bidan di sana sangat amat keren, hebat ya. Nah, di Jadi situ tergiur lah. ya muncullah cita-cita menjadi Iya. perawat gitu. Mungkin kalau aku masih tergolong ke mimpi baru gitu ya. Iya. Kalau buat Teteh itu mimpi lama karena Mimpi lama, iya. sudah dari dulu ya dicita-citakan Iya. gitu ya. Berarti benar ya kalau gap year itu mengatur ulang mimpi Iya. gitu ya. Jadi buat teman-teman juga jangan patah semangat, Iya. jangan anggap kalau gap year itu wah aku ini berhenti loh gitu, aku beda dari teman-teman yang lain loh. Jangan sampai berpikir kayak gitu. Pokoknya Karena semangat. iya, kita juga diam juga bukan berarti tetap diam gitu, Iya. tapi mengatur ulang Mengatur kembali seperti itu. Nah, ada gak sih Teh mimpi yang sempat kamu tinggalin gitu, tapi malah balik lagi gitu ke impian ini gitu? Jadi selama Teteh gap year, kayaknya mimpi aku buat jadi bidan, misalkan dulu waktu SMA, salah deh aku mimpi ini aja gitu, ditinggalin kayak gitu. Awal kan mimpi saya tuh pengen jadi bidan. Udah gitu kan saya ngambil jurusan yang manajemen itu. Nah, sekarang sudah tercapai impian aku yang dulu itu. Iya. Alhamdulillah gitu. Saat ini sekarang saya ambil jurusan apa yang aku mau Teh. Berarti dulu itu masuk ke manajemen, masuknya Teteh ngambil peluang aja ya gitu. Iya, Sekiranya gitu. wah sesuai nih sama pekerjaan aku Iya, gitu ya. Jadi tadinya. aku kuliah aja deh di jurusan ini manajemen Manajemen, gitu. iya. Sekiranya barangkali cocok gitu. Ternyata dipaksakan juga, Iya, susah kalau emang sesuatu yang dipaksakan Iya. itu gak enak. misalkan impian Teteh bukan itu, tapi Teteh paksain kuliah di sana tapi nggak berasa nyaman Enggak, gitu berarti iya. ya. Akhirnya berarti itulah berapa tahun kuliah dulu yang ditinggalkan gitu? Kuliahnya Iya. ambil S1. Udah sampai lulus? Enggak, aku sampai semester 2 kan itu Teh. 1 tahun ya. Tadi tuh aku nggak mau gitu Teh. Daripada capek-capek Iya, tapi gitu. nggak berminat ke sana gitu, lebih baik berhenti aja waktu dini Iya, gitu ya. iya. Iya. Nah, gimana sih Teh rasanya gitu ngerombak ulang tujuan hidup gitu? Pas semua orang kelihatannya udah pada jalan. Misalkan teman-teman Teteh waktu keluar SMA udah pada langsung kuliah gitu. Teteh misalkan kerja dulu, ngambil jurusan akuntansi, malah Teteh merasa nggak nyaman di sana, nggak cocok. Gimana sih rasanya ngerombak ulang gitu di saat teman-teman Teteh udah pada jalan gitu ke tempat yang lebih maju gitu? Sebenarnya kita hidup itu tidak melihat bagaimana cara orang lain menjalankan hidupnya masing-masing ya Teh. Iya. Karena kan hidup itu sudah ada yang atur. Iya. Termasuk rezeki kita Iya, ya. betul. Gitu. Kalau kita melihat kehidupan orang lain, itu pasti akan ada rasa kayak oh aku telat nih. Iya. Wah, teman-teman aku udah pada sukses. Iya, udah pada jalan. Tapi kan gitu. di balik itu sebenarnya Udah berkata bijak kita. Tadi teh apa sih itu ya di balik itu? Bagaimana rasanya gitu, rasanya mengatur ulang mimpi, sedangkan kalau orang lain mah udah pada jalan gitu. Ya, intinya pokoknya jangan pernah melihat kehidupan orang lain karena kita tidak akan pernah tahu hidup kita ke depannya seperti apa Teteh. Iya, barangkali kita sekarang tertinggal, tapi kita juga bisa lari loh, Wah, ngejar gitu. mereka gitu ya. Iya. Iya. Tuh. Jangan beranggapan wah kita tuh telat loh, teman-teman kita udah pada sukses. Nggak usah seperti itu. Kita juga udah punya jalan hidup Iya, gitu ya. iya. Barangkali Nggak kita usah pesimis, kita Iya. optimis aja. Iya, betul. Pokoknya yang penting kita nyoba, kita Iya. mulai. Jangan pernah pokoknya harus mau mencoba. Iya, betul. Iya.
meskipun berbeda misalkan dari tujuan awal gitu, dicoba aja barangkali cocok gitu. Kalau misalkan nggak cocok boleh nyoba lagi yang lain, bener. cari sampai yang cocok dan sesuai dengan diri itu kita bener, gitu ya. Nah, apa sih hal yang paling penting gitu yang Teteh pelajari soal diri sendiri selama nyusun ulang mimpi gitu waktu dulu gap year gitu? Yang Teteh pelajari, wah akunya kayaknya cocoknya kesini deh, aku maunya kayak gini deh gitu. Apa sih yang Teteh pelajari selama merenung waktu gap year itu gitu, waktu beristirahat? Pernah Teh, waktu itu aku merenung kayak ibarat mimpi aku tuh bukan ini Iya. gitu kan. Aku tuh pengen kayak ambil kuliah sesuai apa yang jurusan yang aku mau. Waktu itu pernah aku kayak pesimis kayak ini bukan jurusan yang apa yang aku mau gitu. Alangkah baiknya aku, makanya yang tadi aku bilang ayo coba sesuatu itu harus dicoba. Iya, makanya sekarang aku beruntung banget bisa tercapai cita-cita aku untuk menjadi bidan. Gitu. Sekarang sedang proses yang sedang dijalani gitu. Iya. Ada gak sih ini yang terakhir ya Teh, seru sekali perbincangannya. Ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman yang sedang menjalani gap year gitu sekarang biar semangat nih, nggak putus asa gitu, nggak ketakutan mengejar teman-temannya udah jalan duluan sementara dia sekarang duduk sendirian misalkan seperti itu. Ada gak sih pesannya boleh disampaikan? Intinya kita harus mencoba segala sesuatu dan jangan pernah pesimis, tetap semangat. Iya, tetap semangat ya teman-teman ya, jangan takut sendirian gitu. Karena menyusun ulang kembali rencana juga bagian dari proses teman-teman. Seperti itu. Barangkali teman-teman nanti bisa berlari, bisa mengejar, bahkan bisa melampaui teman-teman yang sudah berjalan duluan. Maka tetap semangat ya teman-teman ya. Mungkin hanya itu perbincangan kami kali ini. Terima kasih Teh Okta yang sudah bersedia hadir di Podkebi. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.